Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Selamat datang. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk kita melaksanakan pertemuan P2K2. Sebelum melanjutkan ke materi, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka untuk melaksanakan pertemuan rutin kita pada siang hari ini. Gimana ibu-ibu, sehat? Sehat. Sehat. Kalau sehat, masih ingat tepuk P2K2 kita? Ingat. Masih ingat? Kalau ingat, ayo siapa yang mau memimpin? Tidak ada. Tidak ada. Ya, untuk menyemangati kita pada siang hari ini, kita tepuk P2K2 dulu ya. Ayo kita berdiri sama-sama. Mulai. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ayo sekali lagi ya biar semangat. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ya, itu jadi tepuk P2K2. Sekarang kita duduk ibu-ibu. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu Mega mau tanya dulu, bulan lalu kita membahas masalah apa Bu, pertemuan P2K2-nya? Mulai usaha. Ya, jadi memulai usaha itu harus dipertimbangkan ya ibu-ibu dalam memulai usaha. Nah, hari ini kita lanjut ke materi kita mengenai dampak pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil dan dampak kekurangan gizi. Jadi kekurangan gizi ini akan berdampak kepada anak yang kita lahirkan nanti ya. Jadi kalau kita melakukan gizi yang seimbang, ini akan menumbuhkan anak yang tinggi, sehat, cerdas. Jadi untuk menumbuhkan anak yang sehat itu harus dimulai sejak kandungan ya. Ini. Nah, sekarang kita menonton film ini. Silahkan disimak ya ibu-ibu, film dari masalah gizi. Bisa didengar Bu? Bisa. Silahkan ditonton Bu ya. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti Silahkan disimak ya Bu. nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, aja, serius. Coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita Bu. Tapi kan ya, anaknya ibu anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Masa sih Bu? Silakan disimak ya Bu. Ayah, Nah, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan atau orang puskesmas gitu? Nah itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, ahli anak. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana. Hari pertama, janin menjadi bayi.
sudah ditonton, sudah jelas? Dah. Sudah. Nah, sekarang Ibu Mega mau bertanya nih. Apa yang bisa Ibu ingat dari cerita film yang sudah kita tonton tadi? Gimana, Ibu Yuhana? Menanyakan ke bidan masalah gizi. Jadi Ibu Yuhana pergi ke bidan untuk menanyakan masalah gizi. Benar. Ibu yang lain, apa kira-kira yang bisa kita ambil dari film tadi? Gizi yang tumbuh optimal dimulai sejak janin sampai menjadi bayi. Ya, jadi gizi gimana Bu? Ibu Gizi Yuli? yang tumbuh optimal Gizi yang dimulai tumbuh sejak optimal janin itu sampai menjadi bayi. Dari umur 0 sampai menjadi bayi. menjadi bayi. Jadi selama di dalam kandungan ya Bu Yuli ya. Ya. Ya, betul. Kemudian Ibu Yuyun, apa Bu? Anak kurang gizi akibatnya terganggu pertumbuhannya. Nah, anak yang kurang gizi ini akan terganggu pertumbuhannya. Betul. Ibu Yaham, apa? Ibu hamil makan makanan yang seimbang. Ibu hamil itu harus memakan makanan yang seimbang. Ya, terima kasih ibu-ibu ya atas penjelasannya. Terima kasih ibu-ibu semua. Mari kita tepuk tangan, kita tepuk salut. Masih ingat tepuk salut? Kalau masih, ayo kita sama-sama tepuk salut. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi terima kasih atas semua jawabannya. Jadi bisa kita tangkap dari film tersebut. Nah, sekarang kita lihat ini gambar dampak dari kekurangan gizi. Bisa dilihat ya ibu-ibu. Jadi ini ada ibu hamil yang tidak sehat. Ini melahirkan dengan berat bayi ya, badan yang rendah. Jadi bisa di bawah 2 kilo ya. Ini akibat dari kekurangan gizi. Kemudian setelah anak itu lahir, ini bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit ya. Terus apalagi Bu? Pentingnya gizi Saat menjadi anak, gangguan pertumbuhan anak ini pendek, tinggi badan anak ini di bawah standar anak ya. Ini dari dampak dari kekurangan gizi. Kemudian setelah dia tumbuh remaja, ini kesulitan belajar, prestasi di sekolah ini rendah. Kemudian setelah anak ini tumbuh dewasa, maka gangguan-gangguan kesehatan, pendidikan rendah, keterbatasan pilihan kerja ini juga berpengaruh pada saat dia dewasa. Jadi dampak dari kekurangan gizi ini tidak hanya dialami oleh ibu hamil. Jadi proses dari pertumbuhan anak ini terus terganggu. Jadi kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil ini akan berpengaruh terhadap berat badan bayi yang lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian mohon diperhatikan ini kekurangan gizi ini berpengaruh terhadap anak sampai dia dewasa. Ya, bisa dipahami ibu-ibu? Bisa dipahami. Ada pertanyaan dari dampak dari kekurangan gizi yang kita lihat ya. Jadi dampaknya itu dari ibu hamil sampai anak itu dilahirkan sampai proses kedewasaan itu terus terganggu ya. Jadi dari sejak dini kalau sudah merasa kehamilan itu harus gizi yang seimbang ya. Itu mengenai dampak kekurangan gizi. Gimana ibu-ibu, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ice breaking ya. Kayaknya lesu ini ya. Yuk kita sama-sama berdiri. Sama-sama berdiri. Ini
berbelok ke kanan. Ayo kita pijat-pijat. Pijat lebih kuat temannya. Ayo lebih kuat lagi ibu-ibu. Yuk kita putar ke kiri. Yuk tangannya di bahu. Yuk kita pijat-pijat. Terus pijat-pijat bu. Lebih keras. Ya. Gimana? Lebih segar? Segar. Nah sekarang mari kita duduk kembali. Kemudian itu kita lihat brosur yang saya bagikan. Kemudian kita kaitkan lagi dengan film. Apa yang ibu lihat dari brosur yang saya berikan, ya? Apa? Kira-kira Ibu Yohana gimana dari brosur tersebut? Ya, pentingnya gizi dan makanan sehat. Pentingnya gizi dan makanan sehat. Jadi kemudian apalagi Ibu Yulia gimana? Memberi hasil eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Jadi memberikan ASI dari usia 0 sampai 6 bulan. Ketika setelah usia 6 bulan boleh nggak diberi makanan selain ASI? Setelah 6 bulan? Ya, boleh. bubur misal, boleh ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu kira-kira dari brosur yang saya bagikan? Rajin periksa ke posyandu. Ya, jadi rajin periksa ke posyandu. Gunanya untuk apa Bu? Rajin periksa ke posyandu? Untuk mengetahui kesehatan bayi. Untuk mengetahui kesehatan bayi. Ya, terima kasih Bu Ibu ya atas jawabannya. Sekarang kita tepuk hebat. Yo, gimana? Ibu Ihana bisa memimpin tepuk hebat? Tidak bisa. Tidak bisa. Yuk kita tepuk sama-sama ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, jadi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ini untuk kita memenuhi gizi dan makanan yang sehat selama 1000 hari kehidupan. Kemudian ini memberikan ASI secara eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Ini gunanya untuk memberikan kekuatan kepada anak atau kepada bayi tersebut. Jadi setelah umur di atas 6 bulan ini kita bisa memberikan makanan pendamping ASI, misal bubur Bu ya. Selama sampai dia mencapai usia 2 tahun. Ya itu ya, jadi Bu-ibu sampai di sini ada yang ditanyakan Bu? Hah? Ya, jadi untuk masalah gizi, ibu-ibu di rumah ini bisa membuka buku pintar. Buku pintar sudah ada semua Bu? Sudah ya. Jadi untuk membaca-baca di rumah masalah kesehatan dan gizi ini kita silakan dibaca di rumah. Kemudian kalau kita melakukan pertemuan kelompok selanjutnya ini silakan dibawa kembali ya Bu ya, biar kita memudahkan untuk kita sama-sama memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil ya. Kalau tidak ada pertanyaan silakan ibu-ibu di rumah dipraktekkan ini memberikan makanan pendamping ASI bila anaknya di atas 6 bulan. Kemudian kalau Ibu Yuyun seperti Bu Yuyun ini sedang hamil, jadi rajin-rajin periksa kesehatan ya Bu ya. Ya, jadi kalau ibu hamil sehat ini akan melahirkan anak yang cerdas. Ya, untuk bulan depan ini kita lanjut pentingnya gizi bagi ibu dan bayi ya. Jadi pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.